Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Ainun. Apa kabar anakku semuanya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat walafiat. Begitu juga dengan Ustazah Ainun dalam keadaan sehat walafiat berkat doa kalian semua. Terima kasih doanya ya nak ya. Nah, untuk hari ini marilah kita belajar sama-sama ya. Hari ini Ustazah akan ajarkan tentang tema 5 subtema 4 pembelajaran 1, 3, 4 dan 6 matematika. Nah, untuk tema ini Ustazah akan menjelaskan tentang yaitu menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan panjang benda, menyelesaikan masalah panjang benda, menyelesaikan masalah tentang panjang, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang benda. Nah, tapi sebelum kita laksanakan pembelajaran lebih lanjut, marilah bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa ya Ustazah Ainun ajarkan tentang materi ini supaya anak-anak bisa mengerjakan atau mengetahui apabila mendapatkan soal-soal yang soalnya itu berbentuk cerita ya nak ya, karena di dalam cerita itu bisa ada hal-hal yang kita temukan, yaitu misalnya hal-hal mengenai cerita yang tidak kita mengerti tadinya sekarang jadi mengerti, dan juga jumlah panjang, jumlah lebar ya, supaya kita tahu bagaimana sih caranya kita mengerjakan MTK atau matematika dengan soal-soal yang seperti ini ya, melalui cerita ya nak ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Nah, tapi sebelumnya Ustazah akan sampaikan terlebih dahulu seperti biasa, yaitu firman Allah. Untuk kali ini Ustazah ambilkan firman Allah yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran surah Al-Kahfi ayat ke-25. Nah, maksudnya di sini adalah di sini tentang pemuda yang terjebak di dalam gua ya selama 300 tahun ditambah 9 tahun lagi ya nak ya. Berarti jumlahnya 309 tahun ya nak ya. Jadi ini kan juga merupakan MTK dalam Al-Quran ya nak ya. Jadi hitungan penambahan, tapi Ustazah akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung dengan sebuah atau melalui sebuah cerita ya nak ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa disimak ya. Kita selanjutnya Ustazah akan jelaskan yaitu tentang menyelesaikan masalah panjang benda. Nah, kalau kita mau menyelesaikan masalah panjang benda, itu kita harus selalu ingat seperti yang sudah pernah Ustazah ajarkan di tema sebelumnya, yaitu tentang satuan ukuran panjang. Jadi yang perlu diingat bahwa satuan ukuran panjang itu adalah 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi yang diingat ya nak ya. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm, atau 100 cm itu sama dengan 1 meter ya nak ya, bisa dipahami. Nah, alhamdulillah kalau bisa dipahami, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal ya. Ini contoh soal untuk sebuah cerita ya nak ya. Nah, Dimas memiliki 3 batang bambu yang sama panjang. Panjang setiap batang bambu adalah 200 cm. Berapa meter jumlah panjang kedua batang bambu tersebut? Nah, jawabannya tadi, karena Dimas memiliki 3 batang bambu yang masing-masing itu 200 cm, berarti 200 cm sama dengan 2 meter. Karena tadi 1 meter sama dengan 100 cm ya, atau sebaliknya, berarti 200 meter sama dengan 2 meter. Jadi panjang masing-masing batang bambu adalah 2 meter ya nak ya. Seperti itu ya nak ya. Kalau misalnya harus dijumlahkan berapa panjangnya lagi, itu artinya dijumlahkan ya nak ya. Bisa dipahami sekarang nak? Ingat ya, kalau udah satuannya meter maka dijadikan 1 meter, atau dijadikan sentimeter, atau sebaliknya sentimeter dijadikan 1 meter ya nak ya. Baru kita tahu jumlahnya. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan panjang benda. Nah, nih satuan panjang
itu sama dengan 1 meter sama dengan 1 cm. Kemudian soal cerita harus dibaca dengan teliti. Setelah membaca soal, tentukan operasi hitung yang tepat. Terus kemudian harus menyamakan satuan panjang terlebih dahulu. Jadi jika kita mendapatkan soal cerita, kita harus membacanya dengan teliti apa yang dimaksud dalam cerita soal tersebut. Kemudian jika seandainya itu berbentuk jumlahnya itu dengan nilai sentimeter, maka kita harus samakan. Misalnya ada yang sentimeter, ada meter, jadi harus disamakan dulu ya nak ya. Disamakan salah satunya, misalnya dijadikan sentimeter semua atau meter semua, baru kita bisa jumlahkan ya nak ya. Jadi paham ya nak ya. Nah, sekarang contohnya. Nah, ini contohnya ya. Contoh soalnya, tinggi sebuah pohon 8 meter. Seekor tupai telah memanjat pohon tersebut setinggi 400 cm. Berapa meter lagi tupai tersebut harus memanjat untuk sampai di puncak pohon? Jadi jawabannya adalah kita jumlahkan dulu 8 meter itu sama dengan 800 cm ya nak ya. Kemudian 800 cm dikurangi 400 cm yaitu yang sudah dipanjat oleh tupai ya. Berarti sisanya adalah 400 cm atau sama dengan 4 meter. Jadi harus yang tupai harus memanjat lagi setinggi 4 meter untuk mencapai puncak pohon ya nak ya. Jadi tadi 8 meter dijadikan dulu sentimeter menjadi 800 cm, kemudian dikurangkan jumlah yang sudah dinaikin dipanjat yaitu 400 cm, berarti sisanya tingginya yaitu sekitar 400 cm atau 4 meter. Dapat dipahami nak, dapat dimengerti? Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya adalah contoh menyelesaikan masalah tentang panjang benda. Nah, untuk menyelesaikan masalah tentang panjang benda, itu yang pertama untuk menyelesaikan soal cerita harus membaca soal dengan seksama ya. Seksama dan teliti, seluruhnya dibaca, tidak setengah-setengah. Kemudian tentukan operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ditentukan dulu apakah mau dijadikan sentimeter atau meter ya, nah harus disamakan biar mudah untuk menjumlahkannya. Kemudian dan harus memperhatikan satuan panjang yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu operasi hitungnya itu adalah kita per meter, kemudian kita samakan dulu, ada yang misalnya ada per meter, ada sentimeter, jadi dijadikan satu dulu, apakah dijadikan meter atau sentimeter supaya mudah untuk dijumlahkan ya nak ya. Nah, contohnya ini contoh soalnya ini ada ya, di halaman sekolah terdapat pohon bidara setinggi 2 meter lebih 90 cm. Bu Sur memotong bagian atas pohon tersebut sehingga tinggi pohon menjadi 130 cm. Berapa sentimeter tinggi pohon bidara yang dipotong oleh Bu Sur? Jadi tadi terdapat pohon bidaranya yaitu tingginya 2 meter lebih 90 meter. Kemudian dipotong 130 cm. Berarti tinggi pohon sebelum dipotong itu 2 meter lebih 90 dijadikan sentimeternya ya nak ya, jadi 290 cm ya nak ya. Kemudian tinggi pohon setelah dipotong 130 cm. Jadi jumlah keseluruhannya atau sisa tinggi pohon bidaranya adalah 290 cm dikurangkan jumlah yang dipotong yaitu 130, maka sama dengan maaf ya, bukan dijumlahkan tapi dikurangi 290 cm, kemudian dikurangkan 130 cm, maka sisanya adalah 160 cm. Jadi sama dengan 1 meter lebih 60 cm ya nak ya. Jadi ini jumlahnya ya nak ya. Jadi jumlahnya 290 cm dikurangkan
jumlah yang dipotong Bu Sur yaitu sebanyak 130 cm. Jadi sisanya pohonnya tingginya adalah 160 cm yang bisa disebut menjadi 1 meter lebih 60 cm. Gimana nak, bisa ngerti? Dia harus dibaca pelan-pelan ya nak ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya nak ya. Sampai di sini soal yang sudah Ustazah sampaikan tadi, mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mengerjakan dengan cara yang sudah Ustazah sampaikan tadi ya nak ya. Bisa dilihat di soal-soal yang ada di dalam buku penanya, bisa dicoba ya nak ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa japri ke Ustazah Ainun. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat ya dalam pembelajaran online ini ya nak ya. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Insya Allah kita bertemu di pembelajaran yang lainnya yang lebih menarik lagi ya nak ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena kebenaran cuma milik Allah dan kesalahan mutlak milik Ustazah Ainun. Terima kasih atas perhatiannya ya nak ya. Tetap jaga kesehatan, makan dan minum cukup gizi ya. Minumnya banyak air putihnya. Terus kemudian tidur yang cukup juga ya nak ya. Baca Al-Quran jangan sampai ditinggalkan. Memakai masker jika keluar rumah. Cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Baca doa sebelum dan sesudah kegiatan. Tutup aurat dengan sempurna. Insya Allah kita dapat berjumpa lagi ya di lain waktu. Ustazah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.